Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, Bu Rina selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina di channel YouTube aktifbelajar.com. Sebelum Bu Rina menyampaikan materi pada hari ini, jangan lupa ya, subscribe channel YouTube aktifbelajar.com, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tak ketinggalan video dari Bu Rina. Jangan lupa juga like, comment, and share. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar cara duduk yang benar saat kita menggambar. Yang kedua, Bu Rina akan mengajak kalian untuk mengenal alat-alat yang dapat digunakan untuk menggambar. Dan yang ketiga, Bu Rina akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggambar dengan teknik mencetak. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar bersama. Anak-anak, pada subtema 3 ini kita akan belajar tentang gemar menggambar. Siapa di antara kalian yang gemar menggambar? Ya. Apa sih gunanya menggambar itu? Ya, melalui gambar kita dapat bercerita. Kita juga dapat menikmati berbagai keindahan alam melalui gambar. Dengan menggambar, hati kita akan merasa senang. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada seorang anak ya yang bernama Benny. Benny sedang duduk di kelasnya. Benny dan teman-temannya duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Kalian perhatikan ya bagaimana posisi duduk yang benar saat akan menggambar. Posisi duduk tegak, buku gambar diletakkan di atas meja. Perhatikan juga jarak antara mata dengan buku gambar kurang lebihnya 30 cm. Kenapa tidak terlalu dekat? Jarak mata yang terlalu dekat dengan buku akan mengakibatkan gangguan kesehatan mata. Kenapa harus duduk tegak? Ya, duduk yang tegak akan menyehatkan tulang kita. Sedangkan duduk dengan posisi membungkuk akan mengakibatkan kerusakan tulang belakang kita. Anak-anak harus dapat mencontoh posisi duduk yang benar pada gambar di samping yang dilakukan oleh Benny ketika akan menggambar. Oke anak-anak? Ya, sekarang kita akan lanjut lagi. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ya terdapat 4 gambar ya anak-anak. Ya, berilah tanda centang untuk posisi duduk yang benar dan berilah tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Coba perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama terlihat ada seorang anak yang sedang duduk, sedang menggambar, tetapi kepalanya diletakkan di atas meja. Apakah posisi duduk seperti itu sudah benar anak-anak? Tentu saja salah. Maka kita kasih tanda silang. Kemudian untuk yang kedua. Ada seorang anak yang sedang menulis ya. Duduknya benar, bukunya diletakkan di meja dengan benar, memegang ballpoint dengan benar. Maka pada gambar yang kedua adalah kita beri tanda centang karena posisi duduk anak tersebut sudah benar. Jarak antara mata dengan buku juga sudah benar. Kemudian gambar yang ketiga, apakah posisi duduknya sudah benar? Ya,
Pada gambar yang ketiga, posisi duduknya sudah benar. Sedangkan pada gambar yang keempat, posisi duduk anak tersebut salah. Karena posisi duduknya anak tersebut meletakkan badannya ya di atas meja ya. Itu tidak benar. Ya, sekarang anak-anak di rumah sudah tahu ya bagaimana posisi duduk, cara duduk yang benar saat kalian menggambar. Coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, ada seorang anak yang sedang berlatih menggambar. Anak tersebut berlatih menggambar dengan cara mencoret di udara. Misalnya, membuat lingkaran, maka tangan kita, jari kita seperti ini. Ya, membuat lingkaran. Kemudian yang kedua, anak tersebut membuat daun di udara. Seperti ini, ya. Dan yang ketiga pun sama. Membuat daun di udara. Anak-anak harus mencoba ya. Tentunya dengan didampingi oleh ayah atau ibu kalian. Kemudian yang kedua, menggambar di punggung teman. Seperti contohnya, kalian nanti boleh mempraktekkan bersama ayah atau ibu di rumah. Kemudian gambar selanjutnya ada dua orang anak yang sedang menggambar di pasir. Biasanya kalau ke pantai kalian suka ya main pasir? Besok kalau kalian ke pantai main pasir dengan cara menggambar di atas pasir di pantai. Tapi tidak harus di pantai ya anak-anak, boleh di halaman rumah yang terdapat tanah atau pasir, kalian boleh berlatih menggambar di tempat tersebut. Oke anak-anak, sekarang mari kita mengenal lebih jauh apa sih alat-alat yang dapat digunakan saat kita menggambar. Ya, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat alat yang kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama itu ada krayon. Yang kedua ada cat air. Dan yang ketiga ada pensil warna. Kalian sudah pernah melihat benda-benda tersebut? Pasti sudah pernah dong. Kemudian gambar selanjutnya. Gambar yang pertama itu ada gambar kanvas. Ya. Kemudian yang kedua ada buku gambar. Dan yang ketiga adalah selembar kertas, ya. Kemudian yang berikutnya itu ada palet, ya. Itu adalah tempat untuk menuangkan cat air saat kita mewarnai gambar. Gambar yang berikutnya adalah kuas. Kuas kita gunakan kalau kita mewarnai gambar menggunakan cat air. Itu dengan bantuan kuas ya. Dan yang berikutnya adalah spidol. Spidol dapat digunakan untuk menebalkan gambar kita. Ya. Jadi, apa saja anak-anak alat yang digunakan untuk menggambar? Yang pertama, buku gambar. Kemudian pensil warna, krayon, cat air, spidol, kuas, dan palet. Tentu saja saat menggambar dan mewarnai, anak-anak tidak harus menggunakan alat dan bahan itu semua. Tapi kalian boleh pilih mana yang kalian sukai. Oke anak-anak? Selanjutnya, Bu Rina akan mengenalkan kalian dengan teknik menggambar menggunakan teknik mencetak. Pada waktu kalian belajar di sekolah TK, tentu saja bu guru kalian pernah mengajarkan kalian bagaimana teknik menggambar dengan cara mencetak ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Rina akan mengajak kalian untuk berlatih menggambar dengan teknik mencetak dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Apa saja sih bahan-bahannya? Ya, bahan-bahan yang dapat kita gunakan saat kita mencetak, diantaranya ada cat air. Tapi kalau kalian tidak memiliki cat air, kalian bisa menggantikannya dengan menggunakan pewarna makanan.
Kemudian setelah cat air itu ada misalnya pelepah pisang, ya. Kemudian buah belimbing yang dipotong, buah wortel yang kita buat polanya untuk mencetak. Kemudian ada jenis daun-daunan dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan bahan-bahan alam yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Perhatikan gambar di samping anak-anak. Pada gambar pertama itu terdapat aneka daun ya. Aneka daun itu dapat kita gunakan untuk mencetak. Kemudian yang kedua ada tangan dan telapak kaki. Itu juga dapat kita gunakan untuk menggambar dengan teknik mencetak. Gambar yang berikutnya adalah gambar bunga. Dan yang terakhir itu adalah gambar belimbing yang dipotong ya, berbentuk mirip dengan bintang. Itu juga dapat kita gunakan untuk mencetak. Nah, untuk gambar berikutnya itu adalah bahan-bahan alam yang dapat digunakan kita untuk mencetak. Ada daun, ada buah belimbing ya, ada pelepah pisang dan ada jari jempol atau jari ya yang dapat kita gunakan untuk mencetak. Anak-anak, sekarang Bu Rina mempunyai cerita untuk kalian. Kalian perhatikan teks bacaan di samping Bu Rina dan Bu Rina akan membacakan melalui buku ini. Perhatikan ya anak-anak. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Anak-anak, dari cerita tersebut terlihat bahwa setiap kegemaran pada anggota keluarga kita itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda saat menggambar. Contohnya seperti keluarga Udin tadi, ada yang suka menggambar bunga, ada yang suka menggambar rumah, ada yang suka menggambar kendaraan, dan ada juga yang suka menggambar binatang. Anak-anak nanti tanya ya sama anggota keluarga kalian, apa sih gambar kesukaan mereka? Oke? Anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Bu Rina sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Rina sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Besok kita akan belajar lagi tentunya dengan materi yang lebih menarik dan berbeda dari hari ini. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.